Oke Dak, sebelum masuk ke alur filmnya, ini adalah film sequel keduanya. Jadi bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, link ada di deskripsi. Agar kalian tahu kejadian-kejadian sebelumnya bagaimana orang-orang ini bisa berubah menjadi sosok psikopat berbadan besar dan menyeramkan. Film ieu teh di mimitian memperlihatkan sebuah acara yang dimana terdapat banyak orang-orang yang sedang menari. Di situ terdapat seorang wanita yang sedang diikat pada sebuah tembok. Wanita itu bernama Vanessa. Ini segelisna, di mana tujuan sebuah acara ini merupakan suatu ritual sebelum mengeksekusi wanita tersebut. Tetapi tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang berniat untuk membubarkan orang-orang jahat itu demi menyelamatkan Vanessa. Polisi itu bernama Adam. Ini si sambonya. Adam pun langsung menembaki orang-orang yang berada di sana agar ritual tersebut bisa digagalkan. Hingga pada akhirnya Vanessa pun dapat diselamatkan. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari Adam. Yang kenyataannya Adam baru saja bangun dari tidurnya. Duh, karunya amat. Kemudian ia pun beraktivitas seperti orang pada umumnya. Memang Adam ini adalah seorang polisi, namun dia masih bujangan seperti saya. Anjing, sedih amat. Ternyata dalam mimpi itu Adam menyukai seorang wanita dari teman kerjanya. Adam walaupun dia seorang polisi, tapi ia mempunyai pangkat yang paling rendah. Terlihat ketika Adam dititah oleh atasannya untuk melikeun kadaharan. Dan jika kita lihat sosok karakter Adam sendiri bisa dikatakan orang yang culun. Kemudian di saat Adam pergi ke warung Madura dan membeli makanan yang sudah dititipkan oleh atasannya, dia melihat sang pemilik toko sempat menyiksa hewan. Namun pemilik toko tersebut bodoh amat walaupun Adam sudah memberikan peringatan dan juga ancaman hukuman jika hal ini terjadi lagi. Tu jest 120 zł roku. I jeszcze raz zobaczę, że pan kopie psa, ale... Dalej. Singkat cerita, Adam pun tiba di kantor tempat kerjanya. Adam pun terlebih dahulu menawarkan minuman kepada wanita yang ia sukai, yaitu Vanessa, tetapi ia malah menolaknya. Dan pada akhirnya karena dia ditolak, Adam pun langsung memberikan makanan kepada atasannya sesuai dengan titipannya. Dzisiejsze. A ona później w odwecie tych grubasów zabiła jednego. Kemudian Adam pun pergi ke salah satu sel dan ia melihat dua pria kembar berbadan besar yang menakutkan. Ternyata itu adalah dua psikopat yang ada pada film sebelumnya. Jika kalian belum tahu siapa dua pria menyeramkan ini dan belum nonton film pertamanya, link ada di deskripsi. Oke barudak, lanjut. Ternyata di sebelahnya juga ada Zozia yang ikut dikurung di sana. Nah, Zozia ini juga ada di film sebelumnya yang selamat dari kejaran dua psikopat ini. Adam di sini cukup perhatian kepada Zozia dengan memberinya sedikit minum. Namun Zozia di sini bukan di penjara, melainkan dia hanya akan menjadi saksi tentang kasus dua pria kembar psikopat tersebut. Kemudian Zozia pun dibawa ke tempat kejadian perkara yang kita tahu di film pertamanya. Zozia di sini hanya dibintai keterangan oleh atasannya si Adam yang bernama Sersan Ujang. Saat melakukan olah TKP dan melihat seisi ruangan tempat kejadian, tiba-tiba Sersan Ujang malah sakit perut dan hayang modal. Sersan Ujang pun memborgol Zozia agar tidak kabur di kamar psikopat kembar itu. Kemudian Sersan Ujang pun pergi ke MCK dan modal di luar kabin tersebut. Bahwa yang kita tahu di film pertamanya, di kamar psikopat kembar ini adalah awal di mana mereka bisa menjadi monster yang sangat menyeramkan. Dan semua itu bersumber dari sebuah batu meteor yang saya jelaskan di film pertama. Gitu loh bro, kenapa semua ini bisa terjadi. Ternyata Zozia yang berada di kamar itu pun mendapatkan efek dari batu tersebut. Di sisi lain, Sersan Ujang pun beres dari modalnya dan kembali menghampiri Zozia. Ketika Sersan Ujang masuk, ia dikejutkan setelah melihat borgol yang tergeletak di lantai dan melihat
melihat Zozia yang sudah tidak ada di sana. Lantas Sersan Ujang pun mulai mencari Zozia di sekeliling dalam rumah tersebut. Hingga pada akhirnya tiba-tiba Zozia menjadi sosok yang sangat menyeramkan dengan wajah yang penuh tonjolan dan langsung membunuh Sersan Ujang saat itu juga. Halo. Kembali lagi ke Adam dan Vanessa yang sedang mengobrol di kantornya. Mereka berdua merasa curiga karena Sersan Ujang hingga saat ini belum kembali ke kantornya. Ia pun mencoba menelpon Sersan Ujang, namun sayangnya tidak ada jawaban sama sekali. Hingga akhirnya Adam pun dan Vanessa memutuskan pergi ke lokasi. Dan setelah mereka sampai di lokasi, Adam dan Vanessa dikejutkan ketika melihat Sersan Ujang sudah dalam kondisi tewas mengenaskan. Geluduk guys. Ma przyjechać specgrupa ze stolicy, tak? To wracamy. Adam yang sangat ketakutan dan panik menyuruh Vanessa untuk pergi dari sini karena Adam pikir bahwa tugas seperti ini hanya ditangani oleh tim khusus. Namun Vanessa yang masih penasaran dan ingin berusaha untuk mengungkapkan kasus kematian tersebut agar dia bisa cepat naik pangkat sehingga ia mempunyai cara lain dengan menelepon dua pria pemburu yang lokasinya tak jauh dari situ. Dua pria pemburu itu bernama Marius dan Slawek. Setelah ditelepon oleh Vanessa, mereka berdua pun langsung capcus menuju ke TKP. Sementara di sisi lain terlihat pasangan suami istri yang sedang bersantai-santai. Tiba-tiba listrik yang ada di situ mati begitu saja. Sang suami pun mencoba untuk melihat kontak atau kabel listrik yang berada di sana. Dan terlihat di situ kabel listriknya sudah terputus oleh seseorang. Dan tiba-tiba dari arah belakang Zozia yang sudah menjadi monster langsung membunuh pria itu. Singkat cerita, kemudian dua pria yang dipanggil oleh Vanessa pun datang ke lokasi. Kemudian mereka pun langsung menelusuri hutan-hutan di lokasi tersebut. Di sana Slawek membuat ranjau penjepit untuk orang yang sedang mereka cari. Namun betapa sialnya jebakan itu malah menjadi senjata makan tuan yang membuat tangan Slawek harus terjepit di ranjau tersebut. Alhasil dua tangan Slawek harus putus. Sementara Adam yang semakin panik, ia pun meminta untuk membatalkan seluruh proses penelusuran ini. Namun berbeda dengan Vanessa yang tetap kekeh ingin mengungkap kasus pembunuhan ini dan perburuan ini harus dilanjutkan. Melihat kondisi Slawek yang sekarat karena kedua tangannya putus, Adam pun memutuskan untuk memanggil ambulans. Namun secara mengencrotkannya adalah para petugas yang berada di ambulans itu ternyata sudah dibunuh oleh Zozia. Terlihat mereka semua dibabat habis hingga tak tersisa. Di sana juga Adam melihat Zozia yang sedang menatap ke arah mereka. O kurwa. Co teraz? Setelah itu mereka pun cepat-cepat untuk masuk ke camp tersebut yang bertujuan berlindung di sana. Tak lama dari itu mereka mendengar suara gusrak-gusruk di dalam lemari dan setelah dibuka ternyata itu adalah istri dari sang suami yang baru saja tewas dibunuh oleh Zozia pada saat mengecek kabel listrik. Wanita tua ini bernama Janeska. Di saat semua sedang terdiam dan berlindung di kabin tersebut, sayangnya Slawek harus tewas karena dia mengalami pendarahan yang cukup banyak. Kesal dengan psikopat monster itu, Vanessa pun berniat untuk membuat strategi agar psikopat itu bisa terbunuh. Tetapi lagi-lagi Adam menolak dan meminta untuk menunggu pasukan polisi datang ke tempat itu. Namun Vanessa malah mengatakan bahwa Adam ini hanyalah seorang pria pengecut dan penakut. Mendengar perkataan dari Vanessa, Adam pun pastinya, anjing gua dibilang pengecut sama seorang wanita.
Adam pun terpaksa menyetujui strategi yang dibuat Vanessa. Hingga akhirnya mereka pun menyusun rencana dengan Janeska sebagai umpan agar monster tersebut muncul. Dan saat monster itu muncul, Adam dan Vanessa pun akan menembaknya secara bertubi-tubi. Nie mów mi, co mam robić! Będę, bo jestem z policji, przestań. Tylko nie mądraliska. Nazywam rzeczy po imieniu. Dobra, przepraszam. Tu jesteśmy my, a tu Sepinda. Przynęta szybko chowa się, a my bierzemy cel w krzyżowe. Kemudian Adam, Vanessa, dan Marius akan berjaga-jaga dengan senjata yang sudah berisikan peluru. Dan ketika strategi tersebut sudah dilaksanakan, akan tetapi Marius harus tertusuk dari arah belakang oleh Zozia. Hal itu dikarenakan mereka tidak tahu posisi dari Zozia datang dari mana, sehingga saat itu keberadaan Marius harus diketahui oleh Zozia. Marius pun harus tewas dan juga Janeska yang harus ikut menjadi salah satu korban dari Zozia, yang pada akhirnya rencana strategi dari Vanessa pun harus gagal berantakan. Adam pun dengan cepat menarik Vanessa masuk ke dalam kabin dan Adam memarahi Vanessa atas kejadian itu akibat strategi konyol yang ia lakukan. Yang pada akhirnya Vanessa pun meminta hampura kepada Adam atas semua yang telah terjadi dan memeluknya. Tentu saja dong Adam yang tadinya emosi dipeluk sama wanita yang ia sukai, sehingga ia harus luluh dengan rayuan seorang wanita. Emang benar bro, tipu daya paling dahsyat itu adalah seorang wanita. Akan tetapi tak berselang lama Zozia datang dan masuk ke kabin itu. Tanpa diduga, dengan teganya Vanessa malah mendorong rekan kerjanya yaitu si Adam ke arah Zozia. Tujuan Vanessa mendorong Adam agar si Vanessa ini bisa melarikan diri dari tempat itu, sehingga Vanessa pun pergi menggunakan ambulan. Adam pun akhirnya harus dieksekusi. Namun Zozia bukan membunuhnya, melainkan Zozia mentransferkan benihnya ke dalam mulut Adam, sehingga Adam juga harus ikut menjadi monster. Hal ini Zozia lakukan karena ia sangat menyukainya pada Adam ketika Adam pertama kali bertemu di sel penjara dan menawarkan makanan kepada Zozia itu. Namun setelah menjadi monster, tetap saja Adam menjadi karakter yang sangat culun dan mereka berencana untuk membunuh seseorang. Hal ini juga menjadi pertama kalinya Adam untuk membunuh seseorang. Adam berniat ingin membunuh pria yang menyiksa hewan pada awal film tadi. Berangkatlah kedua monster ini. Singkat cerita, mereka pun datang ke tempat pria itu. Kedua monster itu terlebih dahulu mematikan arus listrik dan mulai mengendap-endap masuk ke rumahnya. Adam malah berniat ingin membunuh pria itu dengan sebuah pisau. Tidak sehebat psikopat kembar dan Zozia, jika membunuh seseorang pasti brutal dan sadis. Hingga pada akhirnya pria itu pun harus tewas dibunuh oleh si Adam. Setelah membunuh pria itu, Zozia dan Adam pun mantap-mantap dengan bentuk sebagai monster yang cukup geleh. Apakah kalian jika menonton filmnya dan melihat adegan ini akan terasa merangsang? Tentu saja tidak dong. Tapi nggak tahu sih bagi orang yang sarbut sangat brutal. Wadidaw. Kemudian setelah mantap-mantap, mereka ingat psikopat kembar yang masih terkunci di dalam penjara. Dan akhirnya berniat untuk menyelamatkan psikopat kembar itu. Zozia dan Adam pun langsung pergi menuju kantor polisi dan memasuki ruangan penjara. Kemudian mereka pun membuka pintu sel psikopat kembar tersebut. Tapi tak berlangsung lama, Vanessa datang dengan senjata di tangannya. Vanessa pun berusaha menembaki mereka dan melemparkan sebuah granat. Tapi sayangnya granat itu tidak meledak. Ya karena mungkin Vanessa lupa untuk menarik tuas granat itu, beleguk Syama. Dengan kesempatan itu, Adam pun kemudian menyergap Vanessa lalu mencekiknya. Namun Adam tak tega untuk membunuhnya. Ya karena Vanessa adalah wanita yang Adam sukai. Hal itu malah dilihat oleh Zozia yang padahal ia menyukai pada Adam. Sampai akhirnya Zozia sendirilah yang harus membunuh Vanessa secara sadis dengan cara merobekkan kulit wajah Vanessa. Vanessa. Ya
Ya, karena cemburu, Zozia pun memutuskan pergi dari hadapan Adam. Akan tetapi Zozia malah ditabrak oleh mobil pasukan polisi yang baru saja datang dan membuat Zozia harus mati saat itu juga karena digeleng oleh mobil. Kemudian para pasukan polisi itu pun langsung menangkap Adam yang berada di dalam. Sementara psikopat kembar itu akhirnya berhasil keluar. Salah satu psikopat kembar itu malah menemukan granat milik Vanessa yang sebelumnya ia lempar tapi tidak meledak. Tapi tiba-tiba di saat psikopat kembar itu memegang granatnya, duar enme, kantor polisi itu pun meledak hingga menewaskan psikopat kembar tersebut. Sementara Adam berhasil dibawa oleh pasukan polisi. Duar memek. Adegan terakhir memperlihatkan si Adam yang sedang diteliti oleh para ilmuwan. Kenapa dia bisa berubah seperti ini dan sebab akibatnya dari apa ia berubah menyeramkan seperti ini. Dan film pun anggesan. Oke dak, mungkin sakitu we info ti pusat mah. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan sehat selalu buat kalian semuanya. Jangan lupa bayar pajak biar anak pejabat makin galak. Saya Dharma yang bertugas di Bea Cukai mengucapkan hanupis hatur nuhun pisan bagi maraneh nu nonton sampai beres. Dan Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.